Film ini diawali dengan seorang pria botak yang bernama Bradley. Di sana ia bekerja sebagai montir mobil. Namun tiba-tiba bosnya menyuruh Bradley untuk datang ke ruangannya, yang ternyata bosnya itu memecat dengan alasan bengkelnya sedang mengalami krisis ekonomi. Mengetahui hal itu, Bradley pun langsung mengemas semua barang-barangnya dan pergi dari sana. Ketika sampai di rumah, Bradley melihat istrinya sedang teleponan di dalam mobil yang entah dengan siapa. Lalu Bradley menghampiri dan memberitahu istrinya kalau ia telah dipecat dari pekerjaannya. Namun tiba-tiba Bradley melihat tanda cipok di leher istrinya. Ia pun langsung mengambil HP-nya karena curiga. Dan ternyata benar istrinya telah selingkuh dengan pria lain. Mengetahui hal itu, Bradley tentu saja marah dan ia langsung menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk, Bradley melampiaskan dulu amarahnya dengan merusak mobil istrinya. Setelah itu di rumah, Bradley menanyakan berapa lama istrinya telah selingkuh, dan istrinya menjawab kalau ia telah melakukannya selama 3 bulan. Hal itu ia lakukan karena ia merasa kesepian ditinggal Bradley yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Apalagi saat itu ia baru saja keguguran. Mendengar hal itu, ia pun menenangkan pikiran istrinya dan mengajaknya untuk memulai hubungan ini dari awal lagi. Dan istrinya pun setuju karena mereka masih saling mencintai. Kemudian Bradley mengatakan kalau ia akan bekerja menjadi kurir narkoboy karena terpaksa melakukannya demi menghadapi krisis ekonomi yang sedang menimpa keluarganya. Mendengar hal itu tentu saja istrinya menolak karena itu sangat berbahaya. Namun Bradley tulus mencoba meyakinkannya, hingga pada akhirnya istrinya pun mengizinkannya. 1 bulan kemudian Bradley terlihat sudah pro dalam menjalankan tugasnya sebagai kurir. Bahkan kehidupannya sekarang kini ia sudah kaya yang memiliki rumah impian dan 2 mobil mewah. Dan terlihat juga kini istrinya telah mengandung. Lalu Bradley mengangkat istrinya ke kamar untuk melakukan celepot. Namun tiba-tiba ia menerima panggilan dari partner bisnis narkoboynya yang bernama Gil. Lalu ia menyuruh Bradley untuk datang ke rumahnya karena ia akan memperkenalkan rekan bisnisnya yang baru. Ketika sampai, Bradley pun dikenalkan dengan pria bernama Leajard dan 2 anak buahnya yang bernama Roman dan Pedro. Lalu mereka pun mengobrol tentang proyeknya itu, yang ternyata Leajard akan menjadikan anak buahnya pemimpin dalam misi mengantarkan paket bersama Bradley nanti malam. Namun Bradley menolaknya karena ia melihat Roman seperti pecandu berat dan khawatir akan membuat hal yang blunder. Tetapi Leajard mengatakan kalau anak buahnya sudah dilatih secara profesional dan tidak akan menyebabkan masalah. Mengetahui hal itu, Gil pun mencoba meyakinkan Bradley untuk menerima misi itu dengan imbalan Bradley akan diberi liburan selama 3 bulan ketika istrinya melahirkan. Mendengar hal itu, akhirnya Bradley pun setuju, tapi dengan syarat kedua anak buah Leajard harus mematuhi perintah Bradley, dan jika ia menyuruh untuk buang paketnya maka harus dibuang. Pada malam harinya mereka bertiga pun pergi ke dermaga untuk menjalankan misinya itu, mengambil narkoboy yang telah disimpan di laut. Karena melihat Bradley so pemimpin, Roman tidak terima dan malah melanggar janjinya yang telah disepakati. Namun si Pedro meminta agar Roman mengikuti perintah Bradley. Dan mereka pun langsung naik kapal ke tengah laut. Di sana terlihat si Pedro lah yang menyelam untuk mengambil kotak narkoboy itu. Setelah kembali ke dermaga, Bradley merasa curiga ada polisi di depan yang sedang menunggu mereka. Lalu ia menyuruh Pedro dan Roman untuk membuang narkoboy itu ke laut. Namun mereka berdua tidak percaya dan malah menghajar Bradley. Dan ternyata benar, polisi langsung mengepung si Pedro dan Roman. Namun mereka berdua berusaha untuk melawan sehingga terjadilah adu tembak. Bradley yang mengetahui hal itu tetap jalan santuy menuju dermaga karena ia tidak ingin ditangkap. Namun tiba-tiba polisi berteriak meminta bantuan yang membuat Bradley langsung ikut perang dan berpura-pura jadi warga sipil untuk membantu polisi. Lalu ia pun mengheadshot si Pedro dan Roman hingga modar. Namun polisi yang melihat hal itu langsung menangkap Bradley karena memegang senjata.
Kemudian Bradley diinterogasi oleh detektif dari kepolisian. Di sana Bradley mencoba untuk berbohong, namun hal itu diketahui oleh detektif, yang membuat ia harus dijatuhi hukuman selama 7 tahun karena telah membunuh dan mempunyai senjata ilegal. Kemudian Bradley dibawa ke penjara dan diperiksa kesehatannya di sana. Tidak lama kemudian seorang napi menghampirinya dan ia bernama Levi. Di sana ia mengatakan kalau Bradley akan satu ruangan dengannya. Setelah itu petugas sipir mengantarnya untuk ke sel. Kemudian sipir itu menjelaskan semua peraturan di penjara dan memberitahu jika bel berbunyi maka Bradley harus keluar dari selnya karena akan diabsen oleh Pak Sipir. Dan pada malam harinya ketika bel berbunyi dan semua napi langsung berbaris untuk diabsen, namun si Bradley masih molor sehingga pengabsen itu dihentikan karena menunggunya. Setelah 15 menit kemudian akhirnya si Bradley pun keluar dan langsung diperingati oleh Pak Sipir karena telah terlambat. Kemudian scene berganti kepada istrinya Bradley yang sedang tidur di rumahnya. Namun tiba-tiba seseorang memecahkan kaca jendela itu. Melihat hal itu istrinya panik dan langsung mengambil senjata untuk melawannya. Namun tiba-tiba ia ditembak bius dan membuatnya jatuh pingsan. Keesokan harinya Bradley diberitahu oleh Polwan kalau ia mendapatkan telepon dari seorang dokter bernama Pelman. Di sana Dr. Perman menyampaikan pesan kalau istrinya mengalami komplikasi pada kehamilannya. Dan Pelman juga ingin bertemu dengan Bradley di penjara untuk membahasnya langsung. Mendengar hal itu Bradley berterima kasih kepada Bu Polwan karena telah memberitahunya. Setelah itu Pelman mendatangi penjara itu. Namun ternyata si Pelman ini adalah antek-anteknya si Leajat yang sedang berpura-pura menjadi dokter kandungan. Lalu Pelman memberitahu kalau Leajat telah mengalami kerugian sebesar 3 juta dolar atas kegagalan transaksi narkoboy waktu di dermaga. Dan Bradley harus menggantinya dengan ancaman akan mengaborsi istrinya karena mereka telah berhasil menculik istrinya yang sekarang sedang disekap oleh anak buahnya. Dan ternyata Bradley harus menggantinya bukan dengan uang, melainkan ia harus membunuh seorang napi yang bernama Bridge. Namun Bridge tidak ada di tahanan ini, melainkan berada di pusat tahanan kelas kakap di blok 99.